Syarat-syarat hadis sahih menurut perbedaan ulama. Telah disebutkan syarat-syarat hadis sahih yang disepakati oleh para ulama. Namun, sebagian ulama tidak merasa cukup akan syarat-syarat tersebut dan menambahkan syarat-syarat lain yang bukan bagian dari syarat-syarat yang disepakati. Ada 6 syarat yang bukan bagian dari syarat yang disepakati. Salah satunya ialah perawi hadis sahih harus terkenal dengan mencari ilmunya. Beberapa tingkatan hadis sahih dan klasifikasinya berdasarkan keaslian menurut para ulama. Meskipun hadis sahih memiliki ciri-ciri inti keaslian, namun tidak semuanya memiliki tingkatan yang sama. Penulis melihat bahwa para ulama membedakan hadis-hadis ini berdasarkan kondisi tertentu yang mengarah pada susunannya. Pembahasan ia juga menyebutkan bagaimana para ulama menguraikan tentang tingkatan-tingkatan ini dengan menjelaskan bahwa hadis-hadis yang memiliki tingkatan tertinggi adalah hadis yang diriwayatkan oleh para penyusun. Tingkatan hadis sahih dan penggolongannya berdasarkan yang diriwayatkan dalam kitab-kitab Al-Bukhari dan Muslim. Yang pertama, itu disepakati. Yang kedua, hadis dari Sahih Bukhari bukan dari Sahih Muslim. Yang ketiga, hadis dari Sahih Muslim bukan dari Sahih Bukhari. Yang keempat, hadis yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Bukhari dan Muslim tetapi tidak ditemukan dalam keadaan sahih tersebut. Yang kelima, hadis yang memenuhi syarat Al-Bukhari namun tidak memenuhi syarat Muslim. Yang keenam, hadis yang memenuhi syarat Muslim tapi tidak memenuhi syarat Al-Bukhari. Yang ketujuh, itu hadis yang sahih menurut ulama yang terpercaya namun tidak memenuhi syarat Al-Bukhari dan Muslim. Syarat-syarat hadis yang dianggap sah menurut standar Sahih Bukhari, Sahih Muslim atau kriteria serupa. Para perawi laki-laki yang disebutkan dalam sanad tersebut haruslah perawi-perawi yang sama yang digunakan dalam kumpulan hadis mereka yang asli. Jika suatu hadis diriwayatkan oleh orang lain selain yang disebutkan dalam kitab-kitab mereka, maka hadis tersebut tidak dapat dianggap menurut standar mereka. Beberapa perawi mungkin muncul dalam hadis lain, tetapi tidak memenuhi kriteria pasti yang ditetapkan oleh Al-Bukhari atau Muslim. Sanad riwayat harus terbebas dari anomali atau cacat yang dapat meragukan keabsahannya. Pendapat pertama ialah bahwa mustahil untuk memberi label satu sanad sebagai yang paling asli, karena penentuan asli bergantung pada berbagai faktor dan mungkin ada sanad lain yang kekuatannya sama. Pendapat kedua, diperbolehkan menetapkan suatu sanad sebagai yang paling sahih secara mutlak. Kedua, hadis sahih lil ghairihi. Hadis sahih lil ghairihi adalah hadis yang hasan li dzatih tetapi diperkuat oleh jalur lain yang setara dalam kekuatannya atau datang dari beberapa jalur yang masing-masing tidak mencapai derajat hasan li dzatih, namun dengan gabungan jalur-jalur tersebut. Disebut sahih lil ghairih karena kesahihannya bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan diperoleh dari penguat yang datang melalui jalur lain. 2. Kesahihan. Para imam sebelum Al-Bukhari tidak membatasi tulisannya hanya pada hadis-hadis sahih saja, melainkan mereka menggabungkan hadis sahih dengan hadis-hadis yang baik dan lemah, serta tidak membeda-bedakan hadis sahih dengan hadis yang lain, sehingga meninggalkan perbedaan antara hadis-hadis sahih hingga Imam Al-Bukhari datang dan memutuskan untuk memilih hadis-hadis sahih secara jamak. Maka beliau menuliskan kitabnya Al-Jami' Al-Sahih dan menjadikan bukunya khusus untuk hadis sahih. Dengan demikian Imam Al-Bukhari telah memulai tahap baru klasifikasinya dalam sunat murni. Umat Islam menerima kitab Al-Bukhari dan Muslim dengan penerimaan, dan mereka sepakat bahwa kitab yang paling benar setelah Al-Quran adalah Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Namun, yang disepakati mayoritas ulama adalah Sahih Al-Bukhari, hadis yang paling sahih dan paling bermanfaat di antara kitab-kitab tersebut. Alasan mengapa Al-Bukhari menjadikan kitab Al-Jami sebagai yang paling sahih karena Al-Bukhari ingin menyusun sebuah kitab yang hanya memuat hadis-hadis yang memenuhi kriteria sahih secara ketat. Tujuan utama beliau adalah untuk menjaga kemurnian ajaran Islam dan memudahkan umat dalam mengetahui hadis-hadis yang paling kuat dan dapat dijadikan rujukan. Apakah Imam Al-Bukhari dan Muslim memahami seluruh hadis
hadis sahih? Diketahui bahwa Imam Al-Bukhari dan Muslim tidak memahami hadis sahih dalam kedua sahih mereka, dan mereka juga tidak berkomitmen untuk mengutip segala sesuatu yang sahih dan tidak ada maksud untuk memahami sebagaimana yang dikatakan Al-Nawawi, dan tidak ada dalilnya selain fakta bahwa Imam Al-Bukhari menyatakan ini dan itu. Kedua kitab tersebut bersaksi bahwa keduanya tidak memuat hadis sahih karena hadis sahih terdapat di selain kedua kitab tersebut, sebagaimana hal ini disaksikan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Telah menyebutkan sebelumnya bahwa Imam Al-Bukhari dan Muslim tidak memahami seluruh hadis sahih dalam sahih mereka, dan mendasarkan pada bukti tersebut sehingga tidak ada ruang untuk keraguan. Jika ada kitab-kitab yang pengarangnya berkomitmen mengutip kitab-kitab sahih selain Al-Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, seperti Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban dalam sahihnya, serta Al-Hakim dalam Mustabrak, maka para imam tersebut tidak melihat perbedaan antara sahih dan hasan, sehingga kitab-kitab mereka termasuk sahih dan hasan, dan orang-orang lemah mungkin juga termasuk di dalamnya. Hadis yang sahih dalam hadis yang tidak sahih. Ketiga, hadis itu sendiri baik. Pengertian baik secara bahasa, kebalikan dari jelek dan buruk, serta digunakan dalam hal yang berwujud dan bermoral. Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan hadis yang baik. Hal ini disebabkan karena yang baik merupakan derajat peralihan antara yang sahih dan yang lemah. Sulit bagi mereka untuk mendefinisikan yang baik dengan definisi yang komprehensif dan tidak ada keberatan terhadapnya. Kami akan menyebutkan definisi hadis yang baik secara lengkap dan menyeluruh yang tidak menanggapi keberatan sedikit pun. Pengertian hadis yang baik itu sendiri yaitu hadis yang rantai transmisinya terhubung dengan transmisi yang adil, kontrolnya ringan, tanpa anomali atau penyebab apapun. Dari pengertian hadis yang baik itu sendiri menjadi jelas bagi kita bahwasanya sebuah hadis yang baik itu sendiri memiliki kesahihan dalam dirinya sendiri dalam segala kondisi kecuali satu syarat, yaitu kondisi ketepatan. Dan tidak semua hadis yang baik pada dirinya sendiri mempunyai derajat yang sama. Bahkan derajatnya berbeda-beda, seperti halnya derajat hadis sahih itu sendiri yang berbeda-beda. Ucapan yang baik itu sendiri merupakan salah satu syaratnya. Sebuah hadis yang baik pada dirinya sendiri dan mempunyai satu perawi yang jujur dalam rantai transmisinya tidaklah sama dengan sebuah hadis yang baik pada dirinya sendiri dan memilih lebih dari satu perawi dalam rantai transmisinya yang digambarkan sebagai bersikap jujur kepada orang lain. Ini adalah salah satu syarat yang diatur dalam hadis yang baik. Al-Hasan membagikan hadis sahih dalam segala kondisi, kecuali satu syarat. Perawi hadis sahih harus sangat tepat dan perawi hadis yang baik harus sedikit tepat. Namun, Imam Al-Tirmizi menggabungkan kedua uraian tersebut dalam menilai satu hadis. Beliau mengatakan ini adalah hadis yang hasan dan sahih, dan dia menggunakan terminologi ini berkali-kali dalam sunnahnya. Demikian pula, terminologi ini digunakan dalam menilai sebuah hadis oleh Imam Ali bin Abdullah yang dikenal sebagai Ibnu Al-Madini 234 Hijriah Masehi. Terminologi ini bermasalah karena perawi hadis sahih harus tepat dan perawi hadis yang baik harus presisi ringan. Para ilmuwan telah memberikan beberapa jawaban terhadap jenis ini untuk menghilangkan kontradiksi tersebut. Yang pertama, keberadaan kualitas tertinggi tidak bertentangan dengan keberadaan kualitas terendah, sehingga semuanya benar. Yang kedua, perpaduan antara kesehatan dan kebaikan merupakan derajat rata-rata antara kebenaran. Yang ketiga, adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama al-jarh dan ulama al-ta'dil dalam menentukan narator dalam rantai transmisi hadis ini. Yang keempat, jika deskripsi kebaikan muncul pada teks dan deskripsi kesehatan muncul dalam rantai penularan, tidak ada kontradiksi di antara keduanya. Setiap hadis dijelaskan dengan suatu sifat dan kebaikan dikaitkan dengannya, karena semua hadis diucapkan dengan baik dan fasih, sehingga dikatakan ini adalah hadis yang baik, sering, dan ini hadis yang bagus. Apakah disebut hadis rekayasa jika pengucapannya baik dan fasih atau hasan? Tak satu pun dari para imam yang pernah mengatakan hal ini, karena hal ini menyebabkan kebingungan dan terminologinya kehilangan nilainya dan tidak ada artinya. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai syarat-syarat hadis sahih menurut para ulama dan hadis hasan li ghairihi.